Selamat siang. Buat penonton bisa sore, bisa malam. Saya bersama dengan Bunda Ina. Halo. Alias Aryani Safitri. Kebetulan, alhamdulillah ternyata beliau adalah sepupu saya. Kayak baru tahu aja. Begitu, apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sedang sibuk apa nih? Ya masih sibuk dongeng-dongeng seperti biasa. Iya. Bulan Desember ya, ini bulan Desember, awal Desember nih ke Jakarta. Acara apa ya? Iya, jadi acaranya kebetulan ada Festival Literasi Nasional nih yang diadakan Kemendikbud. Kemendikdasmen tepatnya. Yeah. Nah, kami itu diundang untuk menampilkan dongeng dalam bahasa isyarat. Jadi kebetulan di Surabaya aku punya binaan anak-anak tuli yang kita ajarkan mendongeng menggunakan bahasa isyarat. Nah, mereka kemarin tampil. Oke. Jadi kali ini kamu nggak tampil ya? Enggak, kali ini anak-anak yang tampil. Tapi di depan mic juga? Di depan panggung? Di depan panggung. Oh, iya. Kalau aku enggak. Oh, enggak. Aku di belakang panggung, di depan panggung karena aku menerjemahkan mereka. Kan mereka berisyarat, aku menyuarakannya. Jadi aku nggak muncul, yang muncul mereka. Keluar suaranya kayak saja. Voice over gitu. Ya. Oke, mulai tertarik, mulai aktif di, ini kayaknya seru nih gue dongeng-dongeng Ria itu dari mana sih? Kalau tertarik dongengnya sih kan udah lama ya, maksudnya kayaknya itu juga dari kecil ya kan. Dari kecil itu bapak tuh kan seneng baca, aku tuh selalu dikasih langganan berbagai macam cerita anak. Jadi yang mulai majalah Bubula apa segala macam itu langganan tuh dari kecil. Tahun sekian ya? Tahun nggak tahu lah, tahun sekian. Terus bapak tuh kan dulu PNS ya. Kalau habis. Emang bapaknya siapa sih? Bapaknya siapa ya? Bapaknya Prianto. Sunarto ya. Kamu kan? Om saya ya. Mungkin teman-teman belum tahu. Beliau ini ya seniman apa? Seniman grafis ya. Sekaligus juga pengajar DKV ITB ya. Oke, begitu kira-kira. Tulis soalnya. Iya. Monggo. Terus. Jadi bapak gue kan PNS ya. Jadi tiap bulan tuh kalau gajian tuh kita tuh diajak ke Gramedia ya, Was. Terus diajak ke Gramedia, terus nanti disuruh pilih, terserah kalian, tapi jangan lebih dari budget sekian gitu. Budgetnya sekian. Setiap orang boleh pilih buku. Iya, setiap orang boleh pilih buku dan bebas pilih buku apa aja, mau komik, mau apa gitu, nggak ada larangan. Mungkin itu. Terus hal yang paling ditunggu-tunggu juga tuh kalau bapak kan kerjanya bolak-balik kadang ke Jakarta karena dia di Tempo juga kan. Ilustrator Tempo, komentator kan, dia kartunisnya Tempo. Terus ngajar di IKJ juga. Jadi setiap seminggu sekali tuh pasti ke Jakarta. Nah, pulang dari Jakarta itu bapak selalu bawa kaset Sanggar Cerita. Kayaknya anak sekarang udah nggak tahu deh kaset Sanggar Cerita itu. Mungkin di YouTube ada kali. Kayaknya ada. Sanggar Prativi. Sanggar Prativi. Iya. Sanggar Cerita ya. Iya, Sanggar Cerita. Nah, itu tuh hampir setiap minggu itu bapak bawa kaset baru. Bawa kaset baru, terus kita dengerin bareng-bareng sampai ada beberapa yang kita tuh bener-bener hafal lagunya, hafal ceritanya gitu. Sanggar Cerita tuh dia itu kisah-kisah legenda Indonesia. Legenda ya, jadi kayak yang aku paling itu kayak ada Batu Belah, Batu Badaun, terus ada. Tapi ada juga yang Pinocchio, kayak gitu-gitu juga ada. Internasional juga ada yang dari barat. Pokoknya macam-macam ceritanya. Nah, itu tuh jadi langganan kita tuh, setiap bapak datang tuh dengerin kasetnya bareng-bareng kayak gitu. Terus selain dari bapak mungkin juga dari nenekku tuh suka sekali dengerin radio. Dan di radio itu selalu ada sandiwara radio. Iya. Itu tuh bener-bener masa kecilku tuh kayak gitu. Nah, jadi ikut mendengarkan bersama nenek. Ikut mendengarkan bersama nenek, terus dengerin dia Sanggar Cerita itu kayak gitu. Nah, sampai akhirnya tuh kan dan aku memang dasarnya senang anak kecil ya. Jadi kalau di rumah tuh tetangga keponakan tuh kalau main sama aku bacain buku kayak gitu. Dibacain buku ya. Terus sampai akhirnya punya anak sendiri ya, baca buku buat anak sendiri dong. Itu ya lama-lama terasa ternyata mendongeng itu seru ya. Ternyata anak-anak itu bisa menikmati dongeng dan
kalau aku sama anak-anak itu yang paling terasa ketika aku mendongeng sama mereka, mereka jadi lebih terbuka komunikasinya sama aku. Jadi lebih mudah masuk. Iya. Di apa ya? Jadi diskusi jadi lebih terbuka. Jadi lebih terbuka. Jadi kayak mau ngajarin anaknya supaya rajin belajar gitu, tinggal dongeng aja gitu. Oh gitu ya, iya bisa terus selipin pesan sponsor. Terus kayak misalkan anakku nanya apa gitu, nanya, Bunda ini kenapa sih gini gitu. Itu aku ceritanya pasti lewat dongeng. Oh, gitu ya? Kalau lewat dongeng itu mereka lebih cepet ngertinya gitu. Ya. Itu yang aku rasakan. Nah, ketika anak-anak sudah besar, kan udah mereka yang dongeng ya balik ya, bukan aku yang dongeng tapi mereka yang dongengin aku. Nah, dongengin apa? Oh iya, maksudnya mereka yang bercerita, jadi bukan aku lagi cerita kehidupan. Iya, jadi kan akhirnya ya mulai deh mendongengnya untuk anak-anak orang lain gitu kan. Dan aku tuh kebetulan aku pindah ke Surabaya. Oh enggak, 2000, ini kan aku merantau-rantau nih ya. Dari 2003 sampai 2011 tuh aku di Medan. Itu anak-anak kecil. Aku masih ngurusin anak-anak kecil. Masih dongeng buat anak-anak, paling buat teman-temannya kalau datang ke rumah kayak gitu. Terus 2011 aku pindah ke Banda Aceh. Itu juga masih urusannya anak kecil, masih karena anak-anak masih kecil. Karena anak-anak kecil jadi kayak apa istilahnya? Sebayanya anak tuh pada main ke rumah. Iya benar, teman-teman. Hiburan gratis ke rumah kamu. Terus akhirnya pindah ke Bandung nih. Nah, anak-anak udah gede. Waktu pindah ke Bandung tuh udah SMP sama SMA. Nah, yang kecil aja masuk TK. Kebetulan di TK-nya anakku itu ada daycare-nya, dan mereka tuh lagi memerlukan pengelola daycare. Ya, karena anakku sekolah di situ, aku senang anak-anak dan udah gak ada kerjaan juga kan. Ya udah aku ini aja coba, boleh nggak aku yang ngelola daycare-nya gitu. Ternyata akhirnya di oke ini. Terus ya udah mulai dari situ mulai tambah banyak tuh sama anak-anak, mulai bikin lagu anak gitu. Terus jadi bisa awalnya ekonomi juga lumayan ya. Anak gue jadi sekolah gratis. Berapa persen? Enggak juga sih. Iya. Tapi minimal lumayan ada timbal balik lah. Jadi aku jagain anakku tapi aku dapat duit gitu. Iya benar, plus nilai tambah. Iya. Habis itu terus pindah ke Surabaya. Kan? Nah di Surabaya itulah mulai, karena di Surabaya anakku yang kecil kan juga udah SD itu. Terus teman-teman di komunitas dongeng di Bandung itu yang dulu aku sempat ikut komunitas dongeng juga di Bandung, itu bikin deklarasi Hari Dongeng di Surabaya. Terus karena aku di Surabaya, mereka tuh bilang, Kak Inga kamu ya yang bikin di Surabaya gitu. Terus saya dengan PD-nya terus aku bilang iya oke gitu. Begitu ditutup teleponnya aku, ini aku sama siapa ya? Oh iya sendiri ya? Iya kan, belum kenal teman. Iya. Ya tapi akhirnya alhamdulillah berjalan terus ya udah sampai sekarang gitu. Terus ternyata ya menyenangkan juga. Iya. Oke, terus apa ya, ternyata juga dari kenekatan tadi mengokekan deklarasi Hari Dongeng. Tanggal berapa ya? Tanggal 28 November 2015 itu dulu. 2015. Itu jadi kayak di komunitas dongeng dirayakan secara rutin. Iya, secara rutin setiap bulan November. Dongeng komunitas Indonesia. Iya, jadi 28 November itu kenapa diperingati, karena itu hari lahirnya Pak Raden, Pak Suyadi. Berapa tadi? 28 November. Gitu. Iya, bener Pak Raden alias Suyadi. Dr. Andes Suyadi yang alias. Mana itu adalah dosennya bapakku juga ternyata. Oh iya. Iya, itu kayak mungkin buat anak-anak kelahiran 70 ya, itu kayak dongeng televisi yang dan kayak dulu tuh hari Minggu kalau udah mau si Unyil tuh nggak usah disuruh, udah mandi kita ya kan. Udah mandi ya, prasyarat ya. Terus ntar hari Senin juga jadi bahan obrolan. Wah ini ketika ada setan apa istilahnya hantu. Genderuwo orang gila itu. Ngeri, orang gila. Anakku di mana? Nah itu kan kayak gitu-gitu tuh kan menarik ya. Maksudnya itu yang membuat akhirnya aku tuh ini kayaknya anak-anak tuh masih perlu deh, mereka tuh masih seneng deh kalau kita dongengin secara langsung. Walaupun sekarang dunianya kan sudah gadget, dongeng-dongeng di YouTube udah banyak, tapi rasanya mendongeng dengan sentuhan orang tua, komunikasi langsung, bercandaan langsung itu tetap masih penting, karena yang bisa mengisi jiwanya anak-anak tuh kan yang itu, bukan
komunikasi yang satu arah gitu. Oh iya, karena kalau mendongeng langsung tuh ada interaksi lah ya. Iya, ada interaksi. Terus kita juga jadi bisa nangkep emosinya anak-anak gitu kan. Mungkin jadi kadang-kadang misalnya ternyata penontonnya nih anak-anak ini kurang apa ya, kurang tertarik, apa bisa improvisasi langsung. Iya betul. Kadang-kadang tuh kalau anak-anaknya kurang interaktif bisa gitu. Aku kadang-kadang ngajak aja anaknya ikut. Ayo sini, kamu bantuin aku. Dia jadi tokohnya. Gitu. Oh iya, iya. Jadi ditarik aja ya, iya. Kayak lenong ya. Iya, jadi komunikasi langsung dengan penonton, iya. Diajak terlibat. Bener. Dan itu kan pengalamannya nggak bisa mereka dapat kalau mereka hanya nonton. Nonton layar kaca ya. Oke. Terus berarti dari sejak itu udah manggung di keliling dunia ya. Iya, dunia anak ya. Keliling Indonesia lah, berarti setidaknya udah. Ya nggak sih, belum sampai keliling Indonesia sih, tapi ya udah ada beberapa kota yang didatengin juga ya, paling nggak karena aku di Surabaya kan, di Jawa Timur tuh udah keliling Jawa Timur lah setidaknya. Terus ya ke Palembang, kayak ke, ya alhamdulillah sih ketemu anak-anak, terutama pada saat pandemi itu yang paling susah, karena kan kita nggak bisa ketemu langsung ya. Tapi berkah dari itu tuh justru aku bisa ketemu anak-anak yang jauh dari jangkauanku, karena kita bisa dongeng lewat Zoom. Jadi waktu itu tuh banyak sekali permintaan dongeng online dari kota-kota lain kayak gitu. Nah itu menyenangkan sih. Kalau dengan kota di lain luar pulau ya. Dan mereka bisa feedback juga ya, mereka bisa interaksi gitu. Kalau zaman Zoom. Kalau pakai zaman Zoom itu awal-awal waktu zaman Zoom tuh memang agak sulit ya, masih kita belum tahu caranya. Belum menguasai aplikasi ini juga. Iya benar, teknologinya itu masih kayak gagap gitu kan di awal-awal. Tapi ketika udah mulai beberapa bulan, kita udah mulai beradaptasi, kita udah jadi tahu nih caranya supaya anak-anak bisa interaksi seperti apa ya. Salah satunya kayak tadi tuh, misalkan dilibatkan kamu nanya sama anaknya kayak gitu. Terus benar-benar membuat Zoom itu tuh jadi kayak panggung kita gitu. Ya ini sih menantang sih. Menantang ya. Iya, dan apa ya, Wak, mungkin juga pas bagian awal-awal juga masih gagap kita. Gagap, terutama juga kan masih gagap sama kehidupan COVID-nya juga kan. Setiap hari bisa berbeda, kita nggak tahu. Kadang-kadang kalau sekarang dongeng lagi di depan anak-anak itu suka mikir, dulu bisa ya aku ya ngadepin Zoom, dongeng di Zoom di depan layar gitu, kan nggak kebayang gitu kan. Tapi juga sempet loh ya, ketika selesai Zoom, masa pandemi selesai, terus kita kan udah boleh tatap muka lagi. Itu juga jadi gagap lagi. Ngadepin anak tuh jadi lupa, gimana ya caranya gitu. Oke. Terus itu kalau cerita-cerita yang didongengin itu dari kreasi sendiri, itu apa dari karangan sendiri apa dari legenda gitu? Macem-macem sih, tergantung kebutuhannya. Cuman kalau aku lebih sering kalau cerita dari kebutuhan sehari-harinya anak-anak ini. Misalnya kan kalau aku lebih sering tema-tema yang lagi dibutuhkan, misalkan tema kritis ya, tema-tema kritis yang sering aku ceritakan itu misalkan mengajarkan pencegahan kekerasan seksual dan bullying. Nah itu aku ceritakan melalui dongeng. Nah itu aku buat dongengnya, atau aku mencari sumber-sumber yang bisa aku modifikasi menjadi dongeng. Kayak gitu. Terus aku tambahin juga ngajarinnya tuh lewat lagu, terus lewat bermain kayak gitu. Kebanyakan sih yang relate dengan kehidupan sehari-harinya anak-anak sih kalau aku. Misalnya tema, aku juga baru baru ngeh juga nih, ke tema-tema kekerasan seksual segala macam. Emang lumayan efektif dan efisien bisa lewat dongeng ya. Itu gimana kayak menyederhanakan konsep ini? Kita aja sebagai orang dewasa menyederhanakan sulit, terus kan nyampein ke anak dongeng tuh yang anak SD kali ya kebanyakan audiensnya tuh. Tergantung sih, ada TK ada SD. Jadi itu juga pesan itu juga tergantung levelnya. Kalau di level TK itu biasanya kita ngajarin lebih ke konsen. Jadi kayak mereka tuh boleh bilang enggak, mereka tuh bisa merasa enggak nyaman. Nah, itu biasanya di dongengnya ya ceritanya tentang misalkan
ada burung kecil yang disamperin sama kucing, terus kucingnya pura-pura baik padahal kucingnya jahat gitu. Nah itu biasanya kita ngajak interaksi anak-anak nih, si kucing ini misalkan pura-pura baik, terus biasanya kalau aku nih, si burung kecil ini nanti nanya sama temannya, kucing ini kira-kira baik apa enggak ya? Aku boleh nggak ya berteman sama dia? Nanti anak-anak sendiri yang akan jangan gitu. Oh gitu. Iya, jadi kayak dari dari obrolan di dongeng itu mereka langsung menangkap, komen gitu, langsung menangkap dan komen gitu. Gitu. Jadi terus kayak udah selesai misalkan, terus ternyata si burung kecil ini akhirnya tuh misalkan jadi berteman nih sama si kucing, ternyata kucingnya jahat gitu. Terus dia baru sadar, terus dia teriak minta tolong. Nah itu kan secara nggak langsung kita juga ngajarin sama anak-anak nih, ayo bantuin burung kecilnya minta tolong, terus ayo kita minta tolong bareng-bareng, tolong gitu. Karena aku banyak menemukan ketika anak-anak disuruh teriak itu banyak yang nggak bisa. Oh gitu. Mereka tuh banyak yang kayak nggak berani untuk berteriak gitu. Karena misalnya mungkin di rumah nggak boleh teriak gitu kali, gitu ya, semacam itu. Jadi menurut mereka tuh kayak teriak tuh sesuatu yang nggak baik, padahal kan kadang-kadang penting ya. Ya tergantung ruang dan waktu ya. Ya terus kalau aku ngajarin juga pakai role play biasanya, jadi kayak misal ini aku tuh mau jemput kamu ya gitu, terus mama belum jemput ya, ayo kamu ikut tante kayak gitu. Nanti kamu harus ngapain? Nah itu diajarin, bilang enggak, bilang tolong, karena kebanyakan juga hal seperti itu tuh kalau nggak diajarkan jadinya nggak refleks. Jadi kan ada posisi yang ketika anak menjadi korban itu dia nge-freeze. Iya, nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir dan nggak bisa bertindak apa. Nah itu perlu dilatih. Dikenalkan lah. Itu yang kita lakukan. Gitu. Jadi ngajarin anak teriak, ngajarin anak bilang tidak. Kalau misalnya penonton anak-anak ini di kota, misalnya di kota di Jakarta atau Bandung atau agak keluar kota gitu, kurang lebih responnya sama apa agak beda-beda dikit? Kalau respon sebenarnya hampir sama ya, namanya anak-anak itu rata semuanya senang diceritain, anak-anak itu antusias, itu sama sih. Mungkin yang membedakan hanya cara mereka, kayak misalkan kalau anak-anak yang di Jakarta mungkin dia lebih berani gitu. Kalau anak-anak yang di daerah mungkin masih perlu dipancing untuk dia lebih berani, tapi rata-rata hampir sama. Kalau berarti acara juga banyak kan, acara dongeng nih, kira-kira ngomongin skena dongeng. Skena itu bahasa ketemu juga kan dengan pendongeng dari luar negeri. Iya. Ya kan banyak datang gitu ya. Terus kamu sebagai pendongeng Indonesia dari Surabaya apa segala macam, ada berbagi pengalamannya apa gitu, mungkin apakah di sana lebih maju atau lebih berkembang, lebih varian, atau malah kita lebih keren gitu dibanding luar negeri, atau nggak tahu gimana? Kalau dari sisi pertunjukan, dongeng di Indonesia itu lebih beragam, lebih bervariasi. Tekniknya mendongeng itu beda-beda. Ada yang pakai boneka, ada yang pakai ganti-ganti suara macam-macam, ada yang pakai musik gitu kan. Nah, kalau mungkin di luar negeri juga ada, tapi kebanyakan yang aku temui pendongeng luar negeri itu mereka fokus sama intensitas cerita. Jadi jarang tuh aku nemu pendongeng luar negeri yang kalau mendongeng itu atraktif sampai yang ganti-ganti suaranya macam-macam atau pakai boneka yang gerak olah tubuhnya banyak gitu. Mereka tuh kebanyakan ya dongeng ya tenang, repetisi gitu. Jadi kebanyakan memang mereka di penguasaan ceritanya sih. Tapi ya sama, keren juga. Kita dapat, tentu aja dari kita jadi dapat insight baru ya. Iya. Oh, bisa juga nih kita pakai
di Kan cara mendongengku gitu. semua pendongeng itu kan beda gaya ya, maksudnya Iya, ada karakter, secara pribadinya. ada karakter masing-masing juga. Ya kayak aku disuruh jejingkrakan kalau dongeng ya nggak bisa. Gitu? Nggak bisa? Nggak bisa, nggak bisa aku suruh kayak gimana gitu ya, ya nggak bisa karena memang nggak gitu. Gitu. Iya. Kalau tadi berpakainya apa? Kalau misalnya ini ya, berubah suara gitu, jadi karakter satu orang jadi kadang-kadang suara kecil, orang besar gitu. Kalau aku ya pakai itu, tapi nggak yang sangat expert juga di situ. Maksudnya ya tetap dibutuhkan kan. Kalau aku lebih ke musik sih. Oke. Kalau dongeng aku bawa gitar. Selalu bawa gitar. Selalu bawa gitar. Gitar apa, ukulele? Gitar lele. Oh, gitar lele. Gitar lele. Hasil perkawinan gitar dan Ukulele, jadi iya. kecil ya. Berarti bikin lagu sendiri dong? Sering kali bikin lagu sendiri. Nah, jadi dibikin apa, diselipkan di dongeng itu. Iya. Terus kalau misalnya udah punya stok cerita dong, stok cerita dan stok lagu. Iya, ya. Kadang berulang ya. Iya, kadang dimodifikasi. Iya, kadang berulang karena kan juga audiensnya kan juga berbeda-beda ya. Yang misalkan hari ini aku dongeng di TK ini, besok TK itu. Ya kan kalau aku ulang ceritanya juga hanya paling disesuaikan dengan karakter anak-anaknya, yang di sini kelas berapa, yang di sini kelas berapa misalkan. Ya, tetap ada sih, harus ada. Kayaknya sih semua pendongeng gitu. Semua pendongeng itu punya stok cerita yang kalaupun misalkan diminta dadakan dongeng tuh dia udah nggak usah mikir. Udah. Ya. Kalau dongeng bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Nggak bahasa Inggris? Belum. Belum on the way. Oh, dongeng. Ya, oke. Tapi ya mungkin nggak kepengen ngejar ke sana juga. Nggak. Aku sih kalau aku tipenya orangnya ngalir ya soalnya, jadi nggak pernah punya aku harus kayak gitu enggak, tapi ya dijalanin aja. Kalau misalkan memang perlu belajar pakai bahasa Inggris ya bahasa Inggris, karena ada juga kan permintaan kayak sekolah-sekolah internasional gitu. Kak minta dongengnya pakai bahasa Inggris ya gitu, itu kan berarti tetap ada tuntutan ya aku harus belajar gitu ya, belajar aja senyampainya aja gitu loh. Oh, tapi pernah berarti? Pernah. Sekolah internasional berarti mayoritas ya orang Indonesia kan, cuman mereka bla speaking English ya, anak Jaksel gitu lah ya, yang Inggris anak Jaksel, tapi seluruh terus pengalamannya gimana waktu pertama kali ya? Pertama kali bahasa Inggris ya? Dengan audiens yang fasih berbahasa Inggris gitu. Pengalamannya ya bingung sih pertamanya kan, artinya persiapannya harus lebih panjang kan. Kalau bahasa Indonesia itu kadang-kadang nggak perlu istilahnya persiapannya nggak usah panjang-panjang. Kalau ini kan aku harus belajar lagi gitu kan bahasa Inggrisnya, terus nanti anak-anak ngerti atau enggak gitu ya. Biasanya sih aku minta izin juga ke sekolah, nanti kalau kecampur-campur nggak apa-apa ya. Iya. gitu ya. Jujur kan Jaksel jadi kecampur. Kalau Inggris aja ya udah Inggris aja. Iya, ya awal-awal sih pasti ini sih ada perasaan, aduh ini anak-anak ngerti nggak ya gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau anak-anak itu ketika kita bercerita, ya kalau ceritanya udah masuk ke mereka ikut aja gitu. Mau kita, artinya gini, anak-anak itu nggak akan ada yang menilai, kamu dongengnya jelek gitu, enggak sih. Nggak pernah. Anak-anak jujur nggak pernah. Kan makanya jujur sebenarnya kan lebih polos kan. Iya, tapi anak-anak itu selain jujur dia juga tulus hatinya. Jadi dia tahu kan, kalau kita mendongengnya memang dengan senang hati, antusias, terus cerita yang disampaikan juga mereka senang, itu ya mau kita salah ngomong, mau kita salah suara, ya mereka senang aja. Pernah ada mungkin pengalaman unik atau memalukan atau apa dalam mendongeng gitu? Berkesan lah. Pengalaman apa? Ya pokoknya yang iya. Ya apa ya, yang unik ya. Kalau memalukan sih alhamdulillah belum sih. Oke. Cuma kalau yang unik tuh mungkin gini, aku pernah dongeng di satu sekolah inklusi. Di kota apa? Di Surabaya. Sekolah inklusi itu gimana? Sekolah inklusi itu jadi ada anak berkebutuhan khususnya di situ. Nah, aku mendongeng untuk satu anak yang
satu kelas, terus ada satu anak yang autis. Autis. Jadi selama aku mendongeng itu ya, dia tuh melihatnya ke belakang, nggak ke aku. Memunggungin. Oh gitu. Dia tuh munggungin aku terus gitu. Sementara yang lain kan ngikutin. Aku waktu itu dongengnya pakai boneka, ada boneka gitu. Boneka tangan ya? Iya, boneka tangan. Ketika boneka tangannya namanya Cipluk waktu itu. Terus ketika boneka tangan, ketika selesai dongeng, terus aku kan pamit nih sama anak-anak. Oke, Cipluk pulang dulu ya gitu kan. Tiba-tiba anak itu tiba-tiba nengok. Terus Cipluk gitu dia ngomong, "Kayak loh, kamu mau kenalan sama Cipluk?" Jadi ternyata selama ini dia mengikuti gitu ya. Walaupun dia itu pengalaman banget sih buat aku. Ternyata berarti dia dengerin ya, setidaknya ya dengerin. Dan ketika aku samperin itu dia mau ngomong sama Cipluk kayak gitu. Itu terus aku tanya sama pendampingnya, "Bu, ini apa ya kekhususannya gitu, kekhususannya apa?" "Autis, Bu," gitu. Terus aku, berarti kalau anak autis tuh pakai boneka tuh dia mau berinteraksi karena dia kan nggak mau natap mata ya, tapi kalau dengan boneka dia mau. Gitu. Itu pengalaman banget sih. Itu umur berapa ya si murid-murid ini? Itu waktu itu TKB. Anak TK. Itu menarik sih, itu pengalaman yang tak terlupakan. Selain itu ada lagi nggak misalnya yang mungkin setelah ya itu tadi itu kan setelah cerita hampir selesai ternyata responnya begini, ada lagi mungkin? Iya, kalau sama anak-anak sih macam-macam, banyak banget sih. Kayak misalnya ada anak-anak yang tidak terduga. Kalau aku cerita tuh dia tuh lari-lari gitu ya. Tapi giliran misalkan aku bertanya, "Siapa tadi tokohnya?" Yang jawab dia. Oh iya, dia malah nempel ya. Tapi nyimaknya sambil muter-muter. Kita tuh pikir dia tuh nggak ngikutin kayaknya gitu ya. Udah kan kita fokus sama yang ngikutin aja ya. Ternyata giliran kita bertanya nih, dia yang jawab. Nah, kamu kalau kira-kira mendongeng ini ya udah malang melintang lah ya. Bisa dibilang gitu nggak? Itu ada apa ya, misalnya niatan atau cita-cita kayaknya gue pengen bikin ini atau nih mau ada project atau apalah yang pengen dicapai gitu, yang belum kesampaian. Apa ya? Ya itu tadi karena aku orangnya ngalir ya sih. Jadi proyek itu juga kadang datang di depan mata, ya udah ya bikin gitu ya kan. Tapi yang pasti sih karena sekarang aku lagi fokus di literasi anak-anak tuli. Ya aku sih pinginnya teman-teman ini terus diberi panggung nih, kayak ke mereka nih kan kemarin nih baru dikasih panggung. Mereka nih pertama kali datang ke Jakarta, pertama kali manggung dari Surabaya ya? Iya, pertama kali manggung di panggung yang sebesar itu gitu. Dan itu semua anak-anak kan, maksudnya masih yang anak sekolah. Mereka umur berapa? 14 sama 13 tahun yang datang kemarin. Dan di Surabaya itu masih banyak anak-anak SD yang belajar gitu. Nah, aku tuh harapannya belajar mendongeng dengan isyarat. Jadi kita ada kelas gitu kan. Nah, itu harapannya sih anak-anak itu tuh terus bisa difasilitasi lah, paling nggak nanti nggak tahu ya, ini mungkin mimpi suatu saat ada panggung besar yang mereka main menjadi pemainnya gitu kan, kayaknya seru ya. Sekalian juga mensosialisasikan bahasa isyarat Indonesia. Jadi karena mereka kan butuh akses itu kan. Kalau di Indo tuh emang ada bahasa isyarat ada banyak ya? Ada dua sih. Ada dua. Jadi ada CB sama Bisindo. CB itu apa? CB itu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Nah, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia ini sekarang ini yang kebanyakan dipakai di sekolah-sekolah karena ini yang membuat juga dari kementerian, kalau nggak salah itu, aku nggak tahu yang tahu sejarahnya kan teman-teman tuli ya, ini aku diceritakan dari teman-teman komunitas. Jadi itu semacam bahasa isyarat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, sementara ada bahasa isyarat Indonesia itu adalah bahasa yang lahir alami dari komunitas teman-teman tuli. Jadi itu kayak punya konsep sendiri yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi kurang lebih aku juga baru mendengar nih. Jadi yang satu yang bikin ya orang mendengar
Yang untuk satu teman tuli. untuk Nah, kalau teman yang tuli ya satu ini lahir dari komunitasnya sendiri. komunitas ya untuk digunakan Jadi itu untuk kayak, sesamanya. iya, semacam bahasa ibu lah. Kalau Bahasa ibu, Bisindo ya. tuh bahasa ibunya gitu. teman tuli. Hmm. Jadi tapi kebetulan dua-duanya udah menyebar nih ya. Iya, kebetulan dua-duanya sudah menyebar, tetapi yang sekarang di sekolah-sekolah tuh masih CB yang dipakai. CB, Kalau ya. SLB ya, Hmm. kalau SLB itu masih pakai CB. Tapi ketika anak-anak itu sudah keluar sekolah dan berkomunitas, mereka pakai Bisindo. Iya, karena berkomunitas Iya. komunikasi dengan sesama. Nah, tuli ini ya. yang sebenarnya yang sedang diperjuangkan adalah supaya anak-anak yang di sekolah pun mereka diizinkan untuk menggunakan Bisindo. Karena menurut mereka, menurut teman-teman tuli nih, menurut teman-teman komunitas, karena Bisindo itu bahasa alaminya mereka akan lebih, anak-anak ini akan lebih mudah Lebih berekspresi. berekspresi dengan Bisindo. Nah, itu yang sedang diperjuangkan juga oleh teman-teman. Oh, jadi aku juga kebetulan kan lingkungan saya nggak ada yang tuli ya, jadi saya nggak tahu tuh. Saya di Barito di Jakarta. Cafe Sunyi. Kafe Sunyi, jadi Barito. Jalan Barito ada Kafe Sunyi yang dikelola itu dilayani lah ya, Ya, dilayani oleh oleh teman-teman tuli itu kayak ada pelajaran sederhana. Bisindo, iya. Selamat pagi, terima kasih apa ditayangin di situ, gitu ya, kayak. Iya, karena kan aku sih karena aku berkomunitas dengan mereka ya, akhirnya tuh kan menyadari gini, kita ini untuk berbicara dengan orang asing kayak aku lah, mau mendongeng sama anak-anak yang berbahasa Inggris, aku mau nih effort belajar bahasa Inggris untuk mereka. Nah, kenapa kita nggak melakukan hal yang sama ketika kita mau berbicara dengan teman-teman tuli? Mereka punya bahasa sendiri, Bisindo. Iya. Ya, kenapa kita nggak mau belajar Bisindo deh, supaya kita bisa ngobrol sama mereka? Gitu. Nah, itu yang kalau aku melihatnya sekarang nih, teman-teman tuli ini perjuangannya cukup berat karena mereka kan hidupnya di dunia yang dunia yang orang sunyi. dengar. Oh iya. Ya kan, dunia Iya, kita kan. Iya, minoritas lah. Nah, ya kan? sementara kita ini nggak mau, masih belum aware gitu. Banyak yang masih belum aware bahwa kita tuh sebenarnya kalau mau ngobrol sama mereka, bantu mereka itu ya kita beri akses gitu. Kita ngobrol ya kita belajar dong bahasanya mereka, iya. bukan mereka yang harus memahami bahasanya kita, maksa mereka untuk bisa baca bibir kita gitu, bukan begitu gitu. Nah, itu yang masih diperjuangkan. Berarti ini sekarang berhubung dari dongeng Ya, harapannya gitu. dari pemberdayaan ini jadi agak bergeser menjadi pemberdayaan literasi komunitas tuli. Benar, karena anak-anak, aku menemukan anak-anak kecil yang anak-anak tuli yang SD ini itu memang perlu benar-benar diberi akses bahasa isyarat Indonesia. Itu penting karena kita kan belajar banyak hal kan dari bahasa ya. Iya. Mereka tuh bisa paham sesuatu. Taruhlah paham misalkan sedih itu gimana, marah itu gimana. Anak-anak loh diajarin tentang mengekspresikan diri itu kan dari bahasa. Iya. Dan tentu aja ada kendala istilah ekonomi, dalam artian gini, gue jadi inget ada di sekitar Cipete itu ada tukang sate. Tukang sate yang dibantu oleh anaknya yang tuli. Oke. Jadi membayangkan aja, wah, dia juga kayaknya berkomunikasi hanya sama orang tuanya doang. Iya, dia tolong bikin, dia ngetokin wadah bumbu gitu, kasih jumlah gitu. Iya, dan yang sedih lagi tuh kalau di Surabaya tuh aku menemukan gini, anak-anak itu pinter-pinter ya, cerdas. Mereka tuh cerdas-cerdas. Hanya ketika akses itu nggak ada, itu kayak tertahan potensinya gitu. Jadi kalau begitu kita kasih akses nih, langsung ya itu jadi pada percaya diri untuk tampil gitu. Tadinya tuh yang kan malu-malu kayak gitu. Ya masih perlu banyak belajar sih. Mereka perlu potensi ya. Sedangkan kalau kaum mendengar tidak gitu. banyak yang menyia-nyiakan. Kalau menurutku sih banyak yang salah salah kaprah ketika kita mau membantu mereka. Jadi banyaknya kita berpikir bahwa
ketika kita memberikan ABD untuk mereka, itu kita udah bantu. Alat bantu dengar. Itu tuh udah cukup membantu. Padahal bukan begitu cara. Karena apa ya istilahnya, tingkat pendengaran mereka juga berbeda kan, karena ada yang bisa dan masih bisa dengar tipis gitu kali ya. Artinya ketika kita membantu kan harus sesuai dengan yang mereka butuhkan. Ya. Nah itu makanya istilahnya kan ada. Aku kemarin tuh baru ngobrol juga. Mereka tuh bilang gini, nothing about us without us. Nah, kadang-kadang ketika kita mau bantu mereka tuh kita nggak melibatkan mereka. Iya. Padahal yang mau dibantu kan mereka gitu. Nah, jadi memang perlu banyak sih PR-nya, masih kayak pelibatan kayak gitu. Ya, jadi ini ada tantangan ya. Dan mungkin siapa tahu ada yang nonton dan ingin tertarik, bisa kolaborasi atau membantu bagaimana. Silakan kontak ya. Iya, nanti saya kontakkan lagi sama teman-teman komunitas. Iya. Kau bantu saya hanya bantu menjembatani. Betul. Iya. Kalau untuk urusan itu kan fasilitasi aja. Karena kembali lagi tadi kalau mengenai komunitas tuli, bukan bantu yang kita pikir mereka butuh, tapi apa sih yang mereka butuh. Betul, gitu kan? Iya. Kurang ternyata. ini memang unik ya buat orang mendengar ya seperti saya ya di dunia baru ya, universe baru yang itu tadi ya, interaksi yang aku temuin tukang sate tadi itu. Dia membayangkan ketika mungkin bapaknya meninggal duluan, dia bisa ngapain, dia sangat tersesat nih, jangan kasihan gitu. Ya kalau di apalagi dia udah dewasa loh gitu kan. Jadi di anak tuli itu ada istilah namanya deprivasi bahasa. Deprivasi bahasa. Ya, jadi mereka tuh direnggut hak berbahasanya. Karena ketika kecil mereka nggak diberi akses. Dan itu kan menghambat perkembangan selanjutnya untuk pemberdayaan dan lain-lain. Mungkin di regulator ada salurannya, tapi harus ada yang ngejok-ngejokin, harus ada yang beride dan sebagainya gitu ya. Udah dia dari dongeng mendongeng terus kita jadi geser ke cerita tentang komunitas tuli. Kurang lebih terima kasih waktunya yang sama-sama, waktu jua yang memisahkan. Sampai semoga kita bisa ketemu lagi segera ya. Amin.